Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa ma fihin wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa ma fihin wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa ma fihin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara jemaah Jamiatul Masjid Jamiatul Khair Malengkeri, Makassar, Sulawesi Selatan, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga warganet dimanapun Anda berada saat ini. Kembali kita di dialog Islami yang diselenggarakan di masjid ini pada hari ini. Semoga saluran ini bisa bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita mendapatkan apa yang diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang terpilih. Kalau ada pertanyaan tidak mutlak saya yang jawab, boleh yang lain menjawabnya, sehingga pertemuan ini bisa lebih hidup lagi. Ya. Kali ini saya mengambil tema adalah menggapai predikat orang terpilih. Ya, menggapai predikat orang terpilih. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewariskan Al-Quran itu kepada orang-orang terpilih di antara hamba-hambanya. Ya. Al-Quran ini sudah tiba sama kita, dan isinya bisa kita baca. Yang intinya ada dua, perintah dan larangan. Kemudian kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membocorkan kepada kita ini bocoran-bocoran tentang petunjuk kehidupan dunia wal akhirah. Ya. Ya, karena ini adalah dunia, maka kita masih sering dipengaruhi, diperdaya oleh apa yang kita sebut dengan syaitan. Nah, ini tantangannya sebagai hamba yang beriman dan bertakwa. Jadi orang bertakwa beriman juga itu digoda oleh setan. Tidak ada yang lepas, ya. Dan dia sudah berjanji kepada Allah, saya akan goda anak cucu Adam sampai terakhir dia meninggal. Nah, itu dia. Baiklah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi 3 golongan orang-orang muslim yang telah mendapatkan Al-Quran ini sebagai warisan. Yang pertama adalah orang yang menzolimi dirinya, ya, dolimun li nafsih, ya, menzolimi dirinya. Siapa itu? Sebelum saya urai, yang kedua adalah orang yang di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah dia dalam pengaplikasian Al-Qurannya ini, dia rajin melaksanakan perintah, rajin juga melaksanakan larangan. Dan yang ketiga adalah orang yang terlebih dahulu melaksanakan kebaikan-kebaikan atas izin Allah. Atas izin Allah. Bismillah. Nah, itulah 3 golongan yang diuraikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Fatir, ya. Surat Al-Fatir ayat 32. Ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrafnal kitabal ladzina istafayna min ibadina
فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Mewariskan kitab Al-Quran itu kepada orang-orang terpilih di antara hamba-hamba kami. Ya. Lalu ada yang menzolimi dirinya, dolimun li nafsi. Ada juga yang di tengah-tengah dia, ya. Dan ada juga yang terlebih dahulu melaksanakan kebaikan biiznillah, atas izin Allah. Nah, yang pertama adalah orang yang menzolimi dirinya. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang telah menerima Al-Quran ini, orang Muslim, tetapi dia lebih cenderung melaksanakan larangan lebih banyak daripada perintah. Jadi dia berat ke larangan dia, pelanggaran yang banyak dia buat. Inilah orang yang menzolimi dirinya karena dia tahu bocoran-bocoran ini, tapi dia tidak hiraukan. Dia lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya. Sehingga apa yang dia lakukan di dunia ini kebanyakan melanggar aturan. Dia juga sholat, tapi lebih banyak mengerjakan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah orang tengah-tengah. Ya, inilah orang yang seimbang antara perbuatan jahatnya dan perbuatan baiknya. Dia rajin laksanakan perintah dan rajin juga melaksanakan larangan. Nah, ini termasuk golongan tengah-tengah ini. Jadi berimbang dia. Di Al-Quran ini dikatakan muqtasida, ya. Golongan tengah-tengah. Nah, dan yang terakhir adalah inilah golongan yang mendapat predikat sebagai orang yang mendapat karunia yang besar. Yaitu orang-orang yang lebih dahulu melaksanakan kebaikan-kebaikan biiznillah, atas izin Allah. Nah, jadi dia patuh pada Al-Quran, dia melaksanakan perintahnya ya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menghindari larangan-larangan. Nah, inilah golongan yang Allah beri predikat sebagai orang yang mendapat karunia yang besar. Sesuai dengan surah Al-Fatir ayat 32 itu. Nah, lalu di manakah kita ada di tiga golongan ini? Semoga kita semua ini berada di golongan yang terakhir. Ya, golongan ketiga. Insyaallah. Kita berdoa agar supaya kita patuh atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya ingin mengaitkan golongan yang terakhir, bahwa orang yang mendapat predikat sebagai orang yang mendapat karunia atas izin Allah, dia mengerjakan sesuatu biiznillah. Memang sebenarnya kebaikan itu adalah miliknya Allah. Jadi kalau kita melaksanakan kebajikan, itu biiznillah, atas seizin Allah. Ya. Tidak hanya kebaikan, selain dari kebaikan, masih ada miliknya Allah yang tertera. Ya. Kehormatan, keselamatan, dan juga kebaikan. Ya. Itu adalah miliknya Allah. Nah, hal ini tegas sekali di dalam ketika Nabi kita Muhammad SAW menerima sholat di Sidratul Muntaha. Nabi kita membuat pernyataan, At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Jadi ada 4 hal
penghormatan, barakah, keselamatan dan kebaikan adalah miliknya Allah. Nah, itu pernyataan dari Nabi kita. Jadi kebaikan tadi ini miliknya Allah. Jadi semua apa yang kita lakukan itu atas izin Allah. Banyak hal yang masuk kategori kebaikan. Ya, baik itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Karena ada kebaikan itu terang-terangan, ada sembunyi-sembunyi juga. Ya. Ada ayatnya itu. In tubdu khairan au tufuhu au ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Apabila engkau berbuat kebaikan, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, atau kamu memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Kuasa. Nah, jadi ada 3 hal lagi. Yang pertama tadi sudah kebaikan, kemudian yang kedua kehormatan. Kehormatan ini kita semua dambakan, kita perlukan. Kita merasa senang apabila kita dihormati oleh orang. Tapi ini miliknya Allah. Oleh karena itu kita selalu meminta kepada Allah agar kehormatan itu ada sama kita. Tetapi minta maaf, kehormatan ini tidak akan bisa datang apabila kita punya penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit hati. Kesombongan, senang melihat orang susah, dia yang paling benar, tidak menghargai orang. Nah, ini penyakit hati. Ini susah. Biar kita minta juga, penghormatan tidak akan datang. Jadi, dan ini saya rasa kita semua tidak termasuk golongan itu ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Yang kedua adalah apa itu? Barakah. Nah, kita harapkan semua yang kita dapat dari Allah itu berberkah. Rezeki berberkah, keluarga kita berberkah, harta yang diberikan dari Allah itu berberkah. Kita harapkan begitu. Ya, oleh karena itu kita meminta kepada Allah agar semua yang apa yang kita dapatkan kita syukuri dan berberkah bagi kita. Untuk apa banyak uang kalau justru membuat kita pusing? Ya. Kemudian yang ketiga keselamatan. Ya, keselamatan juga sangat penting. Kita mau dalam perjalanan aja mau berangkat, kita berdoa agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi majraha wa mursaina rabbah ghafurur rahim. Nah, jadi minta doa ya. Nah, itulah sedikit kaitan ayat menerangkan ayat yang bisa saya sampaikan, bagaimana ayat-ayat ini bisa sambung menyambung ya. Sehingga apa yang kita inginkan, jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat, dapat kita dapatkan setelah kita melaksanakan kebaikan-kebaikan di dunia ini menuju perjalanan ke akhirat nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.